lebih dari 200 box Propoelix, dan diterima juga oleh direktur di sana, Direktur Rumah Sakit Doris Silvanus. Ya, setelah dari Palangkaraya, kita juga di Jakarta ada rumah sakit yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Di situ Rumah Sakit Umum Adiaksa, kita juga menyumbang ke sana Propoelix pada tanggal 21 April 2020, dan kemudian ke Kota Malang. Waktu itu kita serahkan ke Dr. Rusdi yang kebetulan hadir sebagai panelis yang ini, selaku direktur di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Pada tanggal 21 April kami juga menyumbang ke Lampung. Ini RSUD Dr. Haji Abdul Muluk Lampung. Dan kami lanjutkan dari Lampung, kita menyumbang juga ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Pada saat itu dibantu oleh Dr. Ivan menyerahkan kepada tenaga medis di sana. Ya. Tanggal 22 April, pada tanggal 23 April kita juga menyumbang ke RSUD Cilacap yang kebetulan juga diterima oleh Dr. Novita, salah satu panelis kita juga siang ini ya, Dok. Ya. Pada saat itu juga ada wakil bupati ikut hadir menyaksikan penyerahan donasi tersebut. Kemudian di Bandung kita menyumbang ke Rumah Sakit TNI Angkatan Udara Dr. M. Salamun pada tanggal 24 April 2020. Dan untuk di Ciawi kita juga menyumbang RSUD Ciawi. Kebetulan di sana juga banyak menerima pasien COVID-19. Kita lanjutkan ke RSUD Kota Tangerang pada tanggal 24 April. Kemudian juga setelah Tangerang, kita juga menyumbang ke Rumah Sakit RSUD Casbullah Abdul Majid di Bekasi. Seperti yang kita ketahui, ya Bekasi juga banyak sekali kasus COVID-19. Setelah dari Bekasi, kita menyumbang lagi ke RSUD Koja Jakarta. Diterima oleh posko penerimaan bantuan COVID di rumah sakit tersebut. Setelah dari RSUD Koja, kita menyumbang lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang pada tanggal 27 April. Ya. Kemudian kami juga menyumbang ke RSUD Kota Malang, diterima oleh tenaga medis di sana, dan kita juga ke Rumah Sakit Umum Dr. R. Gotong Tarul Nadibrata di Purbalingga. Diterima juga oleh petugas yang berwenang di sana pada tanggal 27 April, dan pada tanggal 28 April Rumah Sakit Siloam Semarang, pada saat itu dihadiri juga oleh Dr. Ivan. Setelah dari Semarang, kita ke RSUD Batang, Jawa Tengah, diterima juga oleh petugas yang berwenang di sana. Setelah itu, kita masih menyumbang lagi ke RSUD Kabupaten Bekasi, karena pada saat itu memang banyak sekali kasus-kasus semakin meningkat di daerah Bekasi dan cukup mengkhawatirkan. Jadi kita salurkan bantuan ke Bekasi juga. Setelah dari Bekasi, kita ke RSUD Aji Barang, Banyumas pada tanggal 29 April. Diterima juga oleh pejabat yang berwenang di sana. Dari Banyumas kita ke RSUD Dr. R. Kusma Tuban, Jawa Timur, diterima juga. Jawa Timur juga kasusnya cukup tinggi ya, Dok ya, untuk COVID. Kalau Jawa bukan Timur, tinggi lagi. Bukan tinggi lagi, ya sudah zona hitam. Zona ya. hitam. Betul, dari Tuban kami menyalurkan donasi berikutnya ke RSUD Limpung, Jawa Tengah, karena memang rumah sakit di daerah ini juga membutuhkan perhatian dari kita. Dari Jawa Tengah, kami setelah ini menyalurkan kembali bantuan ke Surabaya, Rumah Sakit Royal Surabaya pada tanggal 8 Mei 2020, diterima langsung oleh Direktur Rumah Sakit. Setelah dari Rumah Sakit Royal Surabaya, kita juga salurkan bantuan ke Rumah Sakit RK Caritas Palembang. Kebetulan juga salah satu medcon kita menerima bantuan ini, yaitu Dr. Christina Aulia.
Dari Palembang, 27 Mei kita salurkan bantuan ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, Bali. Jadi rekan-rekan tenaga medis di Bali juga membutuhkan bantuan tentunya dalam menghadapi increase cases di sana. Dan terakhir, tanggal 8 Juni, baru-baru ini saja ya, di bulan ini, kami menyalurkan bantuan ke RSPTN Udayana Jimbaran, Bali. Diterima juga oleh pejabat yang berwenang. Untuk summary berikutnya, ini adalah yang kita serahkan ke rumah sakit rujukan di Jakarta Pusat. Jadi seperti yang kita ketahui, yang mungkin banyak juga kita dengar di televisi bahwa Wisma Atlet, kemudian RSP Sulianti Saroso, kemudian rumah sakit yang dalam list ini adalah yang memang rumah sakit rujukan pemerintah untuk di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Ya, kemudian ya ada beberapa foto dokumentasi juga dari penyerahan kami kepada rumah sakit ini. Seperti kita lihat di sini, Bayangkara, Fatmawati, Rumah Sakit Pasar Minggu, semua ini rumah sakit besar yang memang rumah sakit rujukan. Ya, jadi total donasi dok, seperti saya tadi sempat sampaikan, 6.000, persisnya adalah setelah slide ini ada 6.500 lebih, 6.405 box yang sudah kami, sudah kami serahkan kepada rumah sakit khusus untuk tenaga medis, sehingga mereka bisa meningkatkan imun sistem dan merawat pasien-pasien COVID-19 dok. Ini 6.400 sekian itu dari 36 rumah sakit ya? Yang benar. Berarti benar. Kalau saya lihat kan kalau mau menjangkau di seluruh Indonesia berarti itu belum 1% ya, masih membutuhkan perjuangan dan masih membutuhkan partisipasi dari seluruh enterpriser yang bergabung untuk bisa menyumbangkan kepada para pejuang COVID yang ada di Indonesia ya. Sejauh ini program ini kan masih berlangsung ya kan? Masih dok, masih. Nah, bisa dijelaskan enggak prosedurnya mungkin, apakah company langsung mendata rumah sakit tersebut yang banyak pasien-pasien COVID-19 atau dari mereka yang mengajukan untuk menerima donasi atau permohonan seperti itu? Biasanya dari enterpriser memang mengajukan dok di kota masing-masing, dan memang kan kita dari semua penjualan kita sisihkan untuk para pejuang medis kita ya, jadi bisa menghubungi kantor kami, sudah ada PIC-nya juga apabila memang ingin menyumbangkan propolis di daerahnya masing-masing gitu. Nanti pada saat menghubungi kantor pusat akan dijelaskan untuk prosedurnya lebih lanjut dok. Baik. Wah, seperti itu. Ini adalah suatu tindakan action yang sangat mulia menurut saya, karena paling tidak para pejuang COVID, para dokter yang di garda depan, tenaga medis, para medis itu pasti merasakan manfaat daripada HDI Propoelik yang begitu luar biasa membantu mereka. Walaupun tidak bisa semua ya Bu ya, tetapi minimal HDI sudah memberikan sumbangsi ya, memberikan suatu support kepada pejuang medis di garda depan agar tetap semangat dalam hal mengatasi dan berjuang untuk membantu para pasien-pasien yang positif COVID-19. Terima kasih Bu Alfa. Masih ada Bu Alfa yang ingin sampaikan? Terima kasih dok, itu saja. Cuman kami mengapresiasi juga seluruh dukungan para enterpriser ya dalam bersama-sama dengan perusahaan memperhatikan para tenaga medis di daerah-daerah. Baik, terima kasih Bu Alfa untuk informasi yang begitu luar biasa. Kami doakan senantiasa HDI Company ini terus memberikan support dan dukungan kepada kondisi dan situasi yang ada di Indonesia sekarang ini.